Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mempraktekkan gerakan-gerakan salat sebagaimana yang telah disampaikan secara tertulis dari kajian-kajian yang sebelumnya. Perlu disampaikan bahwa praktek sholat yang akan kami lakukan ini adalah di dalam rangka berusaha untuk memahami perilaku sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kami akan mengaku betul-betul bahwa sholat yang akan dilakukan nanti ini, praktek sholat ini sangat jauh daripada sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin bisa sama. Tetapi kami berusaha melakukan praktek sholat itu yang kami fahami seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mana di sini? Mau naik? Yang pertama, persiapan untuk mengerjakan sholat. Jadi saya ngadep ke sini ya, kiblatnya di sini. Diingat-ingat bahwa bapak dan ibu-ibu di depannya mesti ada sutroh. Sutroh itu sesuatu benda yang kita letakkan di depan kita. Jarak antara kita dengan sutroh ini sekitar 3 hasta, sebagaimana dibuat oleh Nabi SAW ketika berada dalam Ka'bah, kurang lebih sekitar 3 hasta. Rasulullah SAW perintahkan orang yang sholat itu agar mendekat, yang kira-kira kalau kita sujud, nah di sini, kalau seseorang itu sujud, antara tempat dia meletakkan dahi dengan ini hanya sisa sedikit yang cukup dilewati kambing kecil. Mundur dikit, mundur dikit. Nah, sujud sekarang. Nah, sisanya tidak banyak. Diperkirakan seperti itu. Sisanya tidak banyak, yang hanya cukup kurang lebih bisa dilewati kambing yang tidak besar. Baik, silakan turun dulu. Ya, seperti itu. Maka ini diingat-ingat. Kalau memungkinkan kita maju ke depan, dijadikan dinding itu sebagai sutroh atau tiang. Bisa saja mendekat kepada tiang, bisa juga mendekat kepada dinding. Datang ke dinding, mendekat. Maka itu mungkin bapak-bapak pernah lihat ketika saya di soft depan sholat sunnah itu, saya cenderung maju ke depan saya, setengah daripada sajadah itu. Kenapa? Karena temboknya terlalu jauh di soft depan itu, sehingga karena kepingin ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya maju supaya ketika sujud itu kita dekat. Karena Rasulullah SAW perintahkan falidnu minha, hendaklah mendekat kepada sutroh itu. Satu, persiapan. Kemudian yang kedua, siapkan betul-betul pandangan mata itu mengarah ke arah tempat sujud. Jadi seluruh badan ini, badan bagian depan ini mengarah ke arah kiblat, dan pandangan mata mengarah ke arah tempat sujud. Baik. Kemudian kita takbir. Sepanjang pengetahuan kami, wallahu a'lam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika takbir, dan memang ini merupakan bagian sunnah yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika takbiratul ihram itu diangkat tangan. Tingginya tangan ini sepanjang pengetahuan kami diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sejajar dengan bau atau sejajar dengan telinga.
di mana Imam Nawawi rahimallahu taala mengatakan yang dianggap yang dimaksud sejajar dengan bau kira-kira bagian tengah telapak tangan itu berada sejajar dengan bau. Nah, ini kira-kira saja seperti itu. Sejajar dengan bau atau sejajar dengan telinga tingginya. Baik. Tangan ketika diangkat tidak digenggam, tidak dikepalkan, tidak terlalu dirapatkan dan tidak terlalu dibuka. Jadi di dalam hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Abi Dawud dalam kitab sunannya, disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu mengangkat tangan dengan maddan. Kalimat maddan ini difahami sebagian ulama dengan makna dibentangkan. Nabi membentangkan tangannya. Membentang artinya tidak dikepalkan. Tapi Imam Ibnu Abdul Bar memahami bahwa maddan itu artinya dipanjangkan, sehingga beliau berpendapat boleh mengangkat tangan lebih dari telinga. Tapi makna ini saya tidak memilih. Yang saya pilih makna maddan sebagaimana hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah itu artinya adalah dibentangkan tangan. Jadi tidak dikepalkan, tidak dikuncupkan, tetapi dibentangkan. Kurang lebih wallahu alam jari-jari tangan itu mengarah ke atas. Wallahu alam. Ini yang kami pahamkan. Ingat ya, ketika angkat tangan dalam takbiratul ihram, angkat tangan di setinggi bahu dan tangan itu dibuka, tidak digenggamkan, tidak dirapatkan, tidak terlalu buka, biasa di antara keduanya, seperti itu. Terus kemudian boleh juga setinggi dengan telinga, jadi di dua tempat. Kemudian takbir ini Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip perkataan Imam Syafi'i bahwa kalimat takbir, karena di situ hanya disebut tsumma kabbaro, kemudian bertakbir, tapi kalimat sighat susunan kalimat takbirnya gimana? Bagaimana bunyinya? Apakah seperti takbiran hari raya itu? Karena di situ disebut Nabi bertakbir. Maka Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Syafi'i rahimallahu taala, kalimat takbir yang dimaksud adalah Allahu Akbar. Udah, itu saja. Ya, jadi ketika takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Kapan takbir itu diucapkan? Ada di 3 tempat. Jadi kalau angkat tangan tadi ada 2, sejajar bahu, sejajar dengan telinga. Maka kalau kita kemarin ketinggian, turunkan dikit. Kalau kemarin kerendahan, naik dikit. Nah, seperti itu. Ada di 3 tempat ketika takbiratul ihram itu. Yang pertama, diangkat tangan sejajar dengan bahu, tsumma kabbaro, kemudian baru bertakbir. Di situ sama sekali tidak ada kalimat kemudian Nabi bersedekap, karena kalimat bersedekap ada di dalam redaksi hadis yang lain. Jadi di situ hanya disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hatwa mankibayhi tsumma kabbara. Rasulullah SAW ketika berdiri mengerjakan sholat itu diangkat tangan sejajar dengan bahu, kemudian bertakbir. Di situ tidak ada kalimat bersedekap. Bersedekap itu didapati dari hadis-hadis yang lain, bukan dalam redaksi ini. Maka yang saya pahami wallahu alam, angkat tangan sejajar dengan bahu, baru kemudian bertakbir Allahu Akbar, baru sedekap. Jadi angkat tangan dulu, sudah bagus posisinya, baru bertakbir, baru kemudian sedekap. Ya, ulang. Allahu Akbar, sedekap. Kemudian cara kedua, takbir dan angkat tangan bareng. Di situ juga tidak disebut ada kata sedekap dalam redaksi tersebut. Jadi disebutkan Rasulullah SAW angkat tangan itu barengan dengan takbir. Allahu Akbar, baru sedekap. Bareng ya, jadi umpama bareng Allahu Akbar boleh, atau Allahu Akbar juga boleh. Kemudian yang ketiga, takbir dulu baru angkat tangan Allahu Akbar. Dari takbir dulu baru angkat tangan. Cuma yang paling banyak diamalkan orang
adalah bareng atau tangan diangkat lebih dulu. Nah, terus kemudian bersedekap. Bersedekap itu di mana tangan ini bersedekap? Sekali lagi riwayat-riwayat yang saya dapati ada di 3 tempat. Jikalau ada lebih daripada 3, mohon nanti dicatatkan untuk ditambahkan dalam makalah tersebut. Yang saya dapati ada 3 tempat. Yang pertama, telapak tangan kanan ini berada di 3 posisi tangan kiri. Atau mudahnya begini aja. Mudahnya, karena itu redaksi hadisnya itu begitu. Mudahnya begini. Kalau tangan kanan itu kita kuncupkan, ada cekungan. Cekungan ya. Ada cekung. Cekungan ini dipaskan pada posisi pergelangan sendi. Bahasa hadisnya bukan begitu. Ini dipaham supaya cepat. Bahasa hadisnya itu Rasulullah SAW letakkan telapak tangan kanan itu di punggung telapak tangan, di pergelangan dan di hasta. Jadi ada 3 tempat. Kalau repot memahaminya, cekungkan tangan itu, taruh di pas di pergelangan tangan cekungan itu. Kurang lebih begitu. Ini cara pertama. Ini tidak usah digenggam, bukan digenggam, taruh saja. Ditaruh saja. Kemudian agak ditekankan ke dada. Jadi bukan malas, tapi ditekan. Cara pertama. Kemudian cara yang kedua adalah seluruh telapak tangan kanan itu diletakkan di hasta. Di hasta. Hasta itu mana? Yakni sebelum sikut dan lewat daripada apa ini? Pergelangan. Jadi dari pergelangan arah ke sana dan sebelum sikut. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Pokok jangan ditaruh di sikut. Jangan taruh ke sini, tapi ditaruh di hasta. Ini cara kedua. Hanya ditaruh saja. Kemudian cara yang ketiga, telapak tangan kanan itu jari-jarinya menggenggam tangan yang sebelah kiri. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 cara. Saya ulangi. Cara pertama, buat cekungan. Cekungan itu ditaruh di pergelangan. Nah, udah pas. Itu. Taruh saja. Kemudian cara yang kedua adalah telapak tangan kanan ditaruh di hasta. Semua. Cara ketiga adalah digenggam. Digenggam. Udah, 3 cara. Ini yang saya dapati riwayat-riwayat tersebut. Jadi kalau kita sudah bertakbir, kemudian taruh tangan kanan di atas tangan kiri, terus di mana ditaruh tangan ini? Ada 2 riwayat. Yang pertama, telapak tangan kanan yang sudah sedekap tadi itu, kemudian ditaruh di sebelah mana? Ada 2 riwayat. Yang pertama bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, menurut sunnah adalah ditaruh di bawah pusar. Tetapi hadits ini, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak ada riwayat semisal ini yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada. Jadi seluruh riwayat yang menyatakan telapak bersedekap ditaruh di bawah pusar, ini seluruhnya derajatnya adalah dhaif. Ini banyak diamalkan saudara kita dari mazhab Hanafi di bawah pusar. Terus di mana yang ada? Saya tidak mendapati adanya satupun hadis yang berdiri sendiri, dan derajatnya sahih. Belum dapat saya. Cuma ada riwayat yang sanadnya sahih sampai Tawus bin Kaisan, tetapi mursal. Nah, dia itu ada cacat di situ, tapi sahih sampai Tawus. Yakni Rasulullah SAW meletakkan tangan sedekap itu di dada. Dan kemudian diperkuat dengan beberapa hadis yang dhaif, sehingga sebagian ulama menilai riwayat tersebut naik menjadi sahih. Wallahu a'lam. Maka itu yang saya pilih
bahwa ketika bersedekap letakkan di dada. Cuma problemnya dada itu mana? Ada yang berkata yang disebut dada tempat kita sedekap itu di ulu hati. Ada yang berkata di teteknya. Ada yang berkata di atas tetek. Yang saya pilih wallahu a'lam, kita boleh meletakkan sedekap itu di atas pusar dan di bawah leher. Seperti itulah yang saya pahami wallahu a'lam. Ya, jadi yang disebut dada itu di mana? Kalau ikut kamus bahasa Indonesia, dada itu memang yang ada tulangnya itu. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, jadi kita sedekap. Allah Akbar. Kemudian setelah sedekap kita membaca doa iftitah. Doa iftitah ya, yakni wajjahtu wajhiya, ada Allahumma ba'id baini. Dengar, semuanya dengar? Enggak dengar? Yang di sana tak dengar? Dengar? Ya, baik, dengar ya. Membaca doa iftitah itu macam-macamnya, redaksinya banyak, diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa pilih salah satu daripadanya. Silakan kita pilih. Boleh Allahumma ba'id baini dan seterusnya, wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Setelah itu membaca ta'awud, isti'adzah, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim dan seterusnya, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi dan seterusnya. Setelah itu membaca bismillah, kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah dan sampai habis surah Al-Fatihah. Tentang bacaan basmalah ini diperselisihkan oleh umat Islam. Ada yang mengingkari bacaan basmalah, ada yang sholatnya jahar, imam itu mesti dia keraskan dan seterusnya. Pendek kata yang saya pilih, bismillah itu mesti dibaca. Hanya saja terkadang dikeraskan dan terkadang tidak. Jadi yang saya pilih adalah bismillah itu mesti dibaca. Boleh dipelankan, boleh dikeraskan, tetapi yang dipelankan ini riwayatnya lebih banyak dan lama. Maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa aku sholat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman. Ini kalau ditotal masa hidupnya Nabi di Madinah, ditambah Abu Bakar, tambah Umar, dan ditambah dengan Utsman, ini lebih daripada 30 tahun. Anas bin Malik berkata, aku tidak pernah mendengar satu orang pun dari mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Haditsnya adalah sahih, riwayat Imam Bukhari dan lain-lain. Kemudian Abu Hurairah bercerita lain, ketika dia melakukan sholat, kemudian dia membaca bismillah dengan keras. Kemudian dia bersaksi bahwa sholatku ini lebih menyerupai sholatnya Rasulullah SAW dibanding dengan kalian. Artinya persaksian itu menyampaikan bahwa Abu Hurairah mengetahui Rasulullah SAW membaca basmalah dengan keras. Hadits ini dinilai lemah oleh Syekh Al-Albani, tetapi banyak ulama ahli hadis yang menilainya sebagai riwayat yang sahih. Peneliti Sahih Ibnu Hibban dan lain-lain menilai riwayatnya sebagai riwayat yang sahih. Sehingga yang saya pilih bahwa boleh dikeraskan dan boleh tidak dikeraskan. Bismillah. Kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca amin dengan cara dikeraskan. Walaupun beliau sebagai imam, tetapi bacaan itu tetap dikeraskan. Setelah itu kemudian membaca surah. Nah, ketika membaca surah ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mohon maaf, di tiap rakaat maksudnya, apakah tiap rakaat pakai a'udzubillah atau tidak? Ada sebagian yang mengatakan pakai a'udzubillah, ada yang tidak. Itu nanti kita bahas. Setelah membaca surah, tidak terus melakukan rukuk,
tetapi berhenti sebentar. Jadi salah satu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca surah, dan kemudian tidak langsung rukuk tetapi berhenti sebentar. Misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti sebentar baru kemudian rukuk. Nah, ketika rukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan. Diangkat kedua tangan itu sama seperti ketika takbiratul ihram. Jadi kesalahan yang biasa kita jumpai ketika takbiratul ihram bagus, tapi ketika rukuk semau-maunya. Padahal di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila hendak melakukan rukuk, rafa'ahuma kadzalik, diangkat kedua tangannya seperti ketika beliau takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram itu bagus, ketika mau rukuk juga bagus angkat tangannya. Sama, angkat sejajar dengan bahu. Kemudian Allahu Akbar. Nah, kapan takbir untuk rukuk itu diucapkan? Didasarkan kepada zahirnya hadis yang ada, diucapkan ketika berdiri, belum rukuk. Wa idza arada an yarka'a rafa'ahuma kadzalik. Jadi Nabi SAW angkat seperti ketika takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram itu takbirnya ketika berdiri. Nah, seperti itu. Maka Allahu Akbar, rukuk. Nah, ketika rukuk, coba belum, sedekap dulu. Sedekap. Kemudian angkat tangan sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu, angkat. Takbir, Allahu Akbar. Kemudian rukuk. Ketika rukuk jangan terlalu menghunjam ke bawah. Agak naik sedikit. Diluruskan aja. Lurus. Betul. Lurus. Ini lurus. Kepala tidak terlalu mendongak, jangan sampai mendongak. Jangan terlalu ke bawah, tetapi lurus saja. Ini rata, ya. Terus kemudian telapak tangan ini diletakkan di lutut. Kalau kita naruhnya terlalu ke bawah, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau naruhnya terlalu atas, ini juga tidak ikut sunnah. Kecuali apa? Ada halangan syar'i. Misalnya karena punggungnya sakit, nah itu lakukan sebisanya. Ya, baik, seperti itu. Ya, jadi ini tidak usah dibengkokkan tapi lurus. Terus ketika rukuk, telapak tangan itu dibuka. Dibuka ya. Ya, dibuka. Telapak tangan dibuka ya. Kalau sujud, telapak tangan dirapatkan. Kalau sujud, telapak tangan dirapatkan. Kalau rukuk dibuka dan dipegang lututnya, ditaruh di lutut. Seperti itu. Ya, baik. Kemudian setelah ini membaca doa rukuk. Jadi doa rukuk itu dibaca ketika rukuk, bukan sambil jalan sambil baca, bukan. Dibaca kemudian bangkit sambil mengangkat kedua tangan. Sami'allahu liman hamidah, diangkat. Nah, coba turun dulu. Turun. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika bangun dari rukuk, diangkat bareng Sami'allahu liman hamidah. Ketika sudah berada posisi Sami'allahu liman hamidah, kemudian ketika dalam keadaan berdiri inilah kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada beberapa macam redaksi yang dibaca. Salah satu boleh dipilih karena semuanya ada dasar dari Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika Sami'allahu liman hamidah, turunkan. Baru kemudian membaca Rabbana walakal hamd. Pandangan mata terus ke bawah. Terus kemudian
apakah ketika berdiri begini tangan itu dilepaskan atau sedekap? Itu sudah saya bahas di dalam makalah itu, yang insya Allah kalau sudah jadi akan dicetak jadi buku. Udah dibahas panjang lebar, kita hanya praktek saja. Yang saya pilih adalah tangan itu dilepaskan, tidak disedekapkan ketika berdiri i'tidal. Kemudian ketika dari i'tidal mau sujud ini pun juga terjadi ikhtilaf. Ada sebagian ulama yang menyatakan sujud itu lutut dulu, ada yang mengatakan tangan dulu. Masing-masing berdasarkan dengan hadis sesuai dengan pemahamannya. Tetapi yang saya pilih wallahu a'lam adalah yang lutut turun lebih dahulu. Lutut lebih dahulu. Nah, setelah berdiri i'tidal, yang saya pilih adalah turun lutut lebih dulu. Turun Allahu Akbar. Nah, kapan takbir itu diucapkan adalah ketika menghunjam turun. Jadi ketika, ulang sekali lagi. Jadi takbir untuk sujud itu diucapkan ketika bergerak ke arah sujud. Allahu Akbar. Sujud. Nah, ketika berada dalam keadaan sujud, jari-jari tangan dirapatkan. Jari tangan dirapatkan ya. Terus kemudian posisi jari ini sama dengan posisi telapak tangan sama dengan posisi ketika takbiratul ihram, yakni sejajar dengan bahu atau telinga, tapi diletakkan di lantai. Jarinya rapat, jari rapat. Nah, seperti itu. Dan kalau sholatnya sendirian ini dikembangkan. Kalau sholat berjamaah tidak usah, karena ganggu tetangganya di sebelah. Terus dalam keadaan sujud, telapak kaki dirapatkan. Jadi bukan jauh telapak kaki, tetapi dirapatkan seperti itu. Ya. Baik. Terus dalam keadaan nggak boleh bangun, jangan. Dalam keadaan sujud, yang terkena lantai itu 7 anggota tubuh, yakni 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan kemudian di bagian wajah itu dahi dengan hidung. Jadi mesti dahi dengan hidung itu mesti nempel. Jadi bukan dahi tapi nungging, bukan, tetapi dahi dan hidung mesti nempel dua-duanya. Seperti itu. Baik. Udah. Kemudian bangun rukuk sambil bertakbir. Bangun apa? Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Posisi telapak tangan boleh di paha, boleh di lutut. Boleh dua-duanya di paha, boleh di lutut. Kemudian membaca doa duduk antara dua sujud, kemudian pandangan selalu ke tempat sujud. Setelah itu sujud kembali. Sama dengan sujud yang pertama, yakni telapak tangan itu ada disejajarkan dengan bahu dan atau telinga serta dirapatkan, dan hidung serta dahi di lantai, telapak kaki rapat dengan jari-jari mengarah ke arah kiblat. Terus ketika bangun berdiri, duduk istirahat sebentar, bangun diri. Nah, kemudian berdiri duduk sebentar, lalu bertumpu ke bumi, kemudian berdiri ke atas sambil bertakbir Allahu Akbar. Nggak usah diangkat tangan, balik, ulang. Nah, jadi berdiri duduk sebentar, kemudian bertumpu ke bumi, bertumpu, kemudian berdiri. Nah, ini yang biasa dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengangkat tangan itu biasa dilakukan Rasulullah SAW di 4 tempat. 4 tempat ya. Takbiratul ihram, ketika akan rukuk, ketika i'tidal, dan ketika bangkit dari tahiyat awal. Itu yang biasa dilakukan. Tetapi kadang-kadang Rasulullah SAW itu juga mengangkat tangan ketika seperti tadi itu, bangun dari sujud. Jadi ada hadis, saya dilupakan Allah, kalau nggak salah bersumber dari sahabat Malik bin Al-Khuwairith,
Beliau menyatakan, aku melihat Nabi itu ketika bangun dari sujud, angkat tangan dulu baru sedekap. Kayak tadi itu yang dibuat. Ini bukan selalu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi terkadang dibuat. Dan terkadang juga ketika akan sujud. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan sujud tidak pakai angkat tangan, tetapi didapati satu riwayat yang pernah pakai angkat tangan. Jadi cara untuk mengkompromikan hadis itu dikatakan kalimat kadang-kadang. Ya. Baik. Udah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, cara gerakan sholat seperti tadi itu dilakukan rakaat pertama dan rakaat ketiga, sama dengan itu. Sekarang kalau rakaat kedua bagaimana caranya? Oh ya, bangun dari apa? Sujud tadi itu, ketika bertumpu kan duduk istirahat habis sujud. Duduk sebentar, kemudian bertumpu. Di dalam satu riwayat disampaikan ada dengan cara ajen. Tetapi kalimat ajen ini difahami dengan tafsiran yang bermacam-macam. Syekh Al-Albani berkata ajen itu dengan mengepal. Tetapi Imam Nawawi berkata ajen itu justru dengan membuka jari tangan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa orang membuat adonan kue itu adalah dengan cara dibuka jarinya, bukan dikepalkan. Jadi cara mengepalkan itu, mohon maaf, cara bertumpu ke bumi itu diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam riwayat Baihaqi dan lain-lain ada disebut dengan ajen. Rasulullah SAW dengan ajen. Maka ajen itu ada yang mengatakan membuat seperti ajin, tukang bikin kue itu, yakni diaduk itu loh, pakai genggaman gitu. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan tidak seperti itu, tapi dibuka tangannya. Maka saya memilih, karena ini diperselisihkan makna ajin itu, saya memilih ketika bertumpu dengan tangan dalam keadaan terbuka. Ini tidak saya dapati ada ulama yang mengingkarinya. Wallahu a'lam. Jadi saya pilih dengan tangan terbuka. Saya tidak mengingkari, artinya tidak menyalahkan dengan pakai bertumpu. Tapi karena makna ajen itu diperselisihkan orang, terlebih ada serangan terhadap hadis-hadis yang ada, maka ada yang mengatakan ini sahih, ada yang tidak, dan seterusnya. Sementara yang diriwayat Imam Bukhari, Nabi SAW wa'tamatu 'alal ard, bertumpu. Di situ hanya disebut dengan bertumpu ke bumi. Ini disampaikan dengan telapak tangan. Wallahu a'lam. Ya. Terus kemudian ketika sudah berdiri mengerjakan rakaat kedua, kalau tadi rakaat pertama, rakaat ketiga sama. Ketika mengerjakan rakaat kedua sama seperti rakaat pertama tadi. Hanya saja ada tahiyat awal. Ada tahiyat awal ketika sudah sujud yang kedua ini di rakaat kedua. Kemudian duduk tahiyat awal. Ketika duduk tahiyat awal ini, kaki kiri dihamparkan, kaki kanan ditegakkan. Nah, seperti itu. Telapak tangan dua-duanya ada di paha, telapak tangan kanan menggenggam, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Berisyarat dengan jari telunjuk, riwayat yang saya dapati wallahu a'lam ada 3. Cara pertama adalah mempertemukan ibu jari dengan jari tengah. Jadi 2 jari kelingking dan jari manis digenggam ya. Jari kelingking dan jari manis digenggam. Terus jari tengah dan jari jempol dipertemukan, terus kemudian berisyarat dengan jari telunjuk, seperti itu. Nah, ada ini cara pertama. Digenggam 2 jari, coba begini dulu, dibalik tangannya. Nah, genggam, ibu jari dan jari tengah dipertemukan. Nah, kemudian berisyarat. Nah, ini cara pertama. Cara kedua boleh juga dengan digenggam 3 jari. Kalau tadi 2, sekarang 3. Ibu jarinya berada di atas jari tengah. Jari tengah saja. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita melanjutkan posisi tahiyat awal. Setelah sujud, ya, sujud kedua ya.
dalam rakaat kedua itu, kemudian duduk. Ini posisi tahiyat awal, yakni dengan menghamparkan kaki kiri dan diduduki kaki kiri itu serta kaki kanan ditegakkan. Terus kemudian digenggam, tangan kanan itu menggenggam semua, menggenggam dulu. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Nah, ketika berisyarat itu telapak, tiga jari digenggam, 3 jari ya. Terus jempolnya itu ditaruh di bawah, ya itu boleh. Nah, jadi jempol dengan jari tengah itu dipertemukan, yang digenggam hanya 2 jari. Ini cara pertama. Kemudian cara kedua, digenggam 3 jari. Kemudian jempolnya itu ada di bawah jari tengah. Nah, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Cara ketiga, digenggam kayak tadi itu, hanya jempolnya berada di bawah semua jari. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga cara. Terus kapan isyarat jari telunjuk itu dilakukan? Ini para ulama berbeda-beda pendapat. Yang pertama, Imam Hanafi, isyarat jari telunjuk itu dilakukan ketika membaca syahadat. Jadi kita mengucapkan kalimat la, asyhadu an la itu keluar, kemudian illallah, Allahnya itu langsung turun. Setelah itu tidak ada isyarat lagi. Tapi dalilnya saya tidak tahu. Saya sudah berusaha untuk mencari, saya tidak dapati adanya hadis yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Kemudian sahabat-sahabat Imam Syafi'i rahimallahu taala, isyarat jari telunjuk itu diucapkan ketika mengucapkan illallah dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian terus tidak turun-turun sampai menjelang salam. Ini saya juga tidak dapati dalilnya. Saya tidak dapati adanya hadis yang dijadikan sebagai rujukan. Bahwa yang ketiga ini yang saya dapati. Rasulullah SAW menggenggam tangan kanannya, ditaruh telapak tangan kanan itu. Saya praktekkan. Jadi di dalam hadis itu kita dapati Rasulullah SAW meletakkan telapak tangan kiri itu di kaki yang sebelah kiri, kemudian menggenggam telapak kanannya, jadi telapak tangan kanan di atas paha yang kanan, kemudian digenggam, kemudian beri isyarat dengan jari yang di sebelah ibu jari, yakni jari telunjuk. Kemudian Nabi SAW berdoa dengannya. Artinya di sini saya fahami, wallahu alam, bahwa isyarat jari telunjuk itu dilakukan sebelum membaca doa. Sehingga ini yang saya pilih, bahwa isyarat jari telunjuk itu dilakukan sejak awal duduk tahiyat, sebelum kita membaca doa tasyahud. Jadi kita genggam, kemudian kita berisyarat dengan jari telunjuk, kemudian berdoa dengannya. Kalimat doa ini saya memahami adalah doa tasyahud. Demikian wallahu a'lam, isyarat. Dan ini dilakukan sampai menjelang salam. Begitu hendak salam baru kemudian diturunkan, kemudian mengucapkan salam. Taib. Terus kemudian tentang isyarat jari telunjuk itu, apakah digerakkan atau tidak? Di antara ulama-ulama madhab yang memilih menggerak-gerakkan jari telunjuk adalah Imam Malik. Imam Malik ya, Malik bin Anas, sehingga ulama-ulama belakangan itu menguatkan ijtihadnya Imam Malik. Dasarnya diantaranya adalah hadis yang Wa'il bin Hujr itu. Tetapi hadis Wa'il bin Hujr ini diperselisihkan tentang kedudukan tsumma ra'aitu yuharrikuha. Tambahan kalimat itu bagi yang senang dengan menggerakkan dianggap sahih, bagi yang tidak mau menggerakkan dianggap syadz atau ganjil. Lantaran hadis itu bersumber dari Wa'il bin Hujr, diterima oleh Kulayb, diterima oleh anaknya yang bernama Asim, di mana Asim itu punya murid yang banyak yang mendengarkan riwayat itu, diantaranya ada 12 orang yang thiqah. 12 muridnya itu hanya satu Ibnu Qudamah, yang Zaidah bin Qudamah itu yang mengatakan menggerakkan. Sementara 11 murid dari Asim bin Kulayb tadi hanya menyatakan meriwayatkan tanpa menggerakkan. Sehingga
di sini ada yang mengingkari menggerakkan jari telunjuk itu karena bersumber dari satu orang, dari Asim bin Khulaib, dari bapaknya dari Wa'il bin Hujr. Sementara Asim bin Khulaib itu punya murid yang banyak, diantaranya ada 12 murid yang thiqah, hanya satu yang menerima dari guru yang sama mengatakan menggerakkan. Sementara sebagian ulama yang menyatakan masih menggerakkan, menerima riwayat itu sebagai riwayat yang sahih. Tetapi yang lainnya mengingkari karena bersumber dari guru yang sama, 11 tidak pakai menggerakkan, satu pakai menggerakkan. Nah, seperti itu, ya. Baik, ini sudah saya jelaskan di makalah tersebut dan insya Allah nanti akan segera diperbanyak. Sudah dijelaskan secara ilmiah dan saya tunjukkan tempat-tempat pengambilan. Baik. Terus kemudian setelah selesai tahiyat awal, mohon maaf, apa yang mau dibaca dalam doa itu? Yang dibaca adalah bacaan tahiyat. Terus kemudian ketika sudah sampai bacaan syahadat, ada sebagian ulama yang kemudian menyuruh langsung berdiri tanpa baca salawat. Dasarnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika duduk di 2 rakaat itu seperti seakan-akan ala radaf, seakan-akan di atas arang yang panas gitu. Jadi bara api, berarti kayaknya sebentar gitu. Terus diriwayatkan dengan riwayat yang lain ketika Ibnu Mas'ud atau Abu Sa'id, saya tidak ingat, ada seorang sahabat yang membaca dengan bacaan yang keliru, kemudian diajarkan Rasulullah SAW. Ternyata Nabi SAW itu mengajari hanya sampai bacaan tasyahud. Maka sebagian ulama mengatakan pada rakaat pertama, pada tahiyat awal itu tidak ada bacaan sholawat. Tetapi yang saya kuatkan, sholawat itu mesti dibaca pada tahiyat awal atau tahiyat akhir. Dua-duanya dibaca. Karena saya dapati sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitab Sunannya, dan ini menguatkan riwayat Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW melakukan sholat malam, beliau pada tahiyat awal, beliau sholat 9 rakaat. Tahiyat awal dilakukan pada rakaat ke-8, pada rakaat ke-9 melakukan tahiyat akhir. Dan ternyata tahiyat awal yang dilakukan pada rakaat ke-8 ini juga membaca salawat atas nama Nabi SAW. Sehingga ini saya pilih bahwasanya tahiyat awal atau tahiyat akhir dua-duanya membaca dengan bacaan salawat. Tentu saya juga menghargai saudara kita yang berbeda, ya, yang menguatkan tidak pakai tahiyat awal, tidak pakai salawat. Setelah itu kemudian bacaan salawat, ya, redaksi bacaan salawat yang saya dapati yang disandarkan pada Rasulullah SAW itu adalah sampai habis. Saya tidak dapati bacaan salawat yang diajarkan Nabi SAW itu hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tidak dapati bahwasanya Nabi SAW ajarkan bacaan salawat di dalam tahiyat itu adalah sampai akhir, sampai innaka hamidum majid. Maka itu yang saya pilih. Kemudian bertumpu ke bumi dan berdiri, mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian bersedekap, dan dilanjutkan dengan rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga difahamkan dari hadis-hadis yang ada, yang dari makalah itu sudah dijelaskan panjang lebar. Rakaat ketiga dan keempat tidak ada bacaan dengan keras kalau Anda kata dalam salat berjamaah, ya. Baik, sekarang posisi tahiyat awal dulu. Nah, tahiyat awal isyarat telunjuk. Nah, kemudian dilepaskan jari telunjuk, bertumpu ke bumi dulu, berdiri ke atas. Nah, angkat tangan sejajar dengan bahu, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, sedekap. Setelah itu membaca Al-Fatihah, kemudian melakukan rukuk. Apakah membaca a'udzubillah lagi atau tidak, membaca ta'awud atau tidak? Ini juga diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan isti'adzah atau membaca a'udzubillah itu mesti dibaca setiap rakaat karena berkaitan dengan membaca ayat. Tapi ada yang mengatakan bacaan itu hanya dibaca pada rakaat pertama saja karena sholat adalah kesatuan ibadah. Dibuat contoh karena Allah SWT di dalam Quran itu menyampaikan wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah, apabila kau hendak membaca Quran maka berlindungnya kepada Allah. Apabila kita membaca Quran kemudian kita melakukan aktivitas lain sebentar, misalnya ayat ini kita tulis, tidak baca ini,
kita tulis. Maka ketika kita melanjutkan bacaan itu, ternyata tidak perlu membaca a'udzu lagi. Maka apa bedanya dengan sholat ini? Dia baca Quran, kemudian rukuk, sujud, kemudian balik lagi, karena ini masih satu macam ibadah. Nah, ini sebagian ulama yang mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir hanya dibaca pada rakaat pertama saja, yakni ketika akan membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, terus rukuk dilakukan pada rakaat ketiga itu seperti rakaat yang pertama, sehingga enggak usah diulang. Nah, sekarang kita mengerjakan rakaat yang keempat. Rakaat keempat pun dilakukan sama seperti rakaat pertama. Sekarang rukuk, Allah Akbar, rukuk. Habis itu enggak usah ditekuk, enggak, diluruskan, luruskan supaya ini tegak. Nah, terus kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sambil diangkat. Terus turunkan, Rabbana walakal hamd. Kemudian turun sujud, Allahu Akbar. Kemudian duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Nah, terakhir duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir adalah dengan cara keliru, cara duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Nah, Allahu Akbar. Ini duduk tawarruk. Yakni kaki kanan ditegakkan, kaki kiri ditaruh di bawah kaki kanan dan paha kanan, sementara dia duduk di tempat duduknya, maksudnya duduk dengan bokongnya, seperti itu. Terus kemudian telapak tangan ini boleh dilakukan dengan tiga cara. Dua-duanya ditaruh di paha, dua-duanya ditaruh di lutut juga boleh, atau satu tangan kiri ditaruh di paha dan lutut seperti ini, tangan kanan ada di paha. Jadi ada tiga cara. Jadi telapak tangan dan kiri dua-duanya di paha boleh, dua-duanya di lutut juga boleh, atau tangan kiri ada di paha dan lutut, sementara tangan kanan ada di paha. Kemudian digenggam, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Nah, membaca doa tasyahud. Jadi dibaca doa tahiyat itu, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca, ada 4 bacaannya dibaca ketika tahiyat akhir, yakni membaca doa tasyahud, kemudian membaca doa selawat, kemudian isti'adzah, yakni minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Ada 4. Setelah itu kemudian berdoa. Jadi ada doanya nih. Setelah membaca itu berdoa, terus kemudian baru mengucapkan salam. Nah ya, jadi ditaruh tangan, kemudian mengucapkan salam ini ada beberapa cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya ada 4, yakni mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi nolehnya banyak, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus kemudian noleh ke kiri juga penuh, Assalamualaikum. Karena orang yang di belakang itu bisa lihat pipinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nolehnya itu banyak sampai pipinya itu jelas ke belakang. Jadi ukurannya adalah pipinya. Tapi kalau lehernya lagi sakit nggak apa-apa. Jadi kalau lagi sehat nolehnya penuh, ya. Di dalam kitab Subulus Salam disebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Son'ani itu dikutip dari Sunan Ibnu Majah, tapi saya cari tidak ada. Saya cari dalam Sunan Ibnu Majah yang ada pada diri saya tidak ada. Yang ada adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin beliau, karena beliau itu 200 tahun yang lalu sudah wafat, punya Sunan Ibnu Majah yang beda dengan cetaknya saya miliki. Maka saya tidak mau amalkan itu. Yang di Subulus Salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 kali. Beliau katakan ada di Sunan Ibnu Majah, tapi saya cari tidak ada. Yang ada adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi saja. Cara pertama. Kemudian cara kedua adalah sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi noleh ke kanan, terus kemudian Assalamualaikum warahmatullahi noleh ke kiri. Nah, sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini cara kedua.
Terus kemudian cara ketiga, Assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Terus kemudian Assalamualaikum ke arah kiri. Nah, cara yang keempat nolainya sedikit. Cara keempat itu nolainya dikit aja. Dikit. Assalamualaikum, sudah. Tapi yang masyhur adalah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu yang paling banyak diamalkan orang yang saya lihat. Sekalipun demikian kita tidak boleh salahkan andai kata melihat seseorang melakukan amalan itu salah satu daripada yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri tidak perlu ada jeda. Misalnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak perlu. Saya tidak dapati karena di dalam hadis disebutkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, karena disebutkan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, tidak ada kalimat jeda di situ. Ya, baik. Terus kemudian ada satu yang saya kelupaan tadi, bahwa ketika duduk tahiyat tadi, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Nah, ini juga diperselisihkan orang. Ada yang sudah saya jelaskan dalam makalah itu panjang lebar. Ada yang membaca Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, ada yang membaca Assalamu ala nabi, ada yang membolehkan kedua-duanya. Yang saya pilih adalah dibolehkan kedua-duanya dibaca, dan itu sudah saya jelaskan panjang lebar dalam makalah tersebut. Demikian, wallahu alam. Kalau masih ada waktu, habis. Tanya jawab Ustaz. Ya? Tanya jawab Ustaz. Ya. Tanya jawab Ustaz. Iya, maksudnya gitu. Ya, kalau masih ada waktu, saya mohon ibu-ibu dan bapak-bapak, jikalau dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang dirasa sebagai kesalahan, mohon saya langsung dikoreksi supaya bisa dilakukan ralat, ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pertama saya ingin bertanya, ketika kita sujud Ustaz, apakah boleh kening kita ini tertutup dengan kopiah kita? Yeah. Itu pertama. Kedua, saya pernah mendapatkan hadis, kalau tidak keliru diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah itu ketika tahiyat menggerak-gerakkan jarinya. Nah, terus yang ketiga, ketika kita tahiyat akhir, apakah kan tadi yang keempat kata Ustadz berdoa, apakah kita boleh berdoa dalam hati menggunakan bahasa Indonesia ketika tahiyat akhir sebelum salam Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua itu ada, sudah dijelaskan dalam makalah itu. Jadi tentang menggerakkan tadi udah dibahas panjang lebar. Menggerakkan jari ya, udah dibahas panjang lebar. Ada yang menguatkan tambahan tsumma ra'aitu yuharrikuha tadi dianggap tambahan yang sahih. Ada yang menilainya sebagai tambahan yang syadz atau ganjil. Karena dari 12 murid Asim bin Kuleb itu hanya Zaidah bin Qudamah yang mengatakan menggerak-gerakkan, sementara 11 lainnya tidak ada. Terus ada satu yang mengatakan pokoknya riwayatnya itu dohirnya begitu, maka diambil. Sehingga ada yang menggerakkan dan tidak. Tapi saya beritahu bahwa di antara beberapa ulama terdahulu yang menggerakkannya adalah Imam Malik. Sehingga kepada beliaulah rujukan ketika kita menguatkan itu. Jadi bukan kepada Syekh Al-Albani juga menguatkan apa yang dibuat oleh Imam Malik. Jadi sekalipun kelihatan Syekh Al-Albani berijtihad seperti itu, tapi beliau menguatkan ijtihadnya Imam Malik rahimahullah taala. Terus kemudian tentang kopiah. Kopiah ini sudah saya jelaskan panjang lebar. Ada yang berkata nggak boleh menutupi, lantaran menutupi anggota sujud, karena di situ disebutkan aku diperintah sujud atas 7 anggota, yakni ala jabhati wa asyari ila anfi. Kemudian ini atas dahiku. Nah, sambil Nabi berisyarat dengan hidungnya. Kemudian lutut. Dan kalau mau akal-akalan, karena dalilnya saya tak dapat larangan itu ditaruh kena topi, maka ada yang membantah juga pakai akal-akalan. Kalau dalilnya itu hadis yang 7 anggota tadi itu, andai kata itu dijadikan sebagai dalil, aku diperintah sujud atas 7 anggota, maka kalau ini ketutupan berarti kan tidak kena dahinya. Kalau seperti itu, bagaimana kalau orang sholat itu dengan menggunakan kaos kaki? Juga ada kainnya, padahal Nabi membolehkan. Atau ada celananya, ini lutut kan juga tidak kena ini.
Nggak kena lantai, sama-sama ketutupan gitu. Kalau mau akal-akalan, kalau itu yang dipakai dalil seperti itu. Sehingga yang saya kuatkan, wallahu a'lam, kalau memang dalam satu keadaan kita tertutup, sah sholatnya. Ya. Sama. Ya, baik. Ringkas saja, waktunya tidak banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ustaz. Oh ya, ada satu lagi. Ada satu lagi tentang berdoa. Itu juga sudah saya jelaskan. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan setelah diajari bacaan-bacaan begitu, kemudian hendaklah seseorang itu memilih doa yang dihajatkannya. Ketika seseorang itu diperintahkan, dibolehkan memilih, maka dia boleh memilih menurut redaksi yang dia inginkan doa, karena tidak seluruh doa yang kita hajatkan itu ada tercover dengan bacaan doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika kita menghadapi ujian semester, minta dimudahkan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tidak pernah berdoa supaya dimudahkan ujian semester. Maka karena kebutuhan kita kadang tidak tercover dengan itu, boleh kita susun dengan redaksi sendiri dan boleh dengan bahasa Indonesia. Walaupun tidak, karena saya tidak dapati adanya hadis yang menyatakan sholat harus dengan bahasa Arab. Tapi Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat cara aku sholat. Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa sholat. Seperti itu. Maka andai kata umpama ini kalimat subhana rabbil a'la umpama ya, diganti dengan bahasa Arab yang artinya sama dengan itu juga nggak boleh, sekalipun dalam bahasa Arab. Umpama ada orang pintar bahasa Arab, subhana rabbil a'la, diganti kalimatnya itu yang artinya sama, boleh enggak itu? Nggak boleh, walaupun dengan dalam bahasa Arab, tetapi mesti dengan bahasa sholat, karena kalimat subhana rabbil a'la itu diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nggak boleh kita ganti. Tapi untuk berdoa, Nabi memberikan kelonggaran kepada kita. Thummalitahayyar, kemudian seorang memilih doa yang dia inginkan. Karena kita semua di dunia ini tidak selalu bisa berbahasa Arab. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi sepengetahuan kami, mungkin kami ingin nanyakan bahwa di dalam rukun salat itu ada niat, Ustadz. Jadi di mana pada saat kita menempatkan niat salat itu, apakah sebelum atau bersamaan dengan takbiratul ihram? Terima kasih. Baik. Kalimat niat itu memang menjadi bagian dari sahnya satu perbuatan. Maksudnya seseorang, kalau ini yang saya pahami ya, niat itu yang saya pahami bahwa seseorang itu apabila melakukan perbuatan itu disengaja oleh hatinya, itu sudah niat, Pak. Contoh misalnya begini, Bapak berwudu, kemudian datang menggelar tikar, ngadep ke arah kiblat, kemudian bertakbiratul ihram. Ini tidak mungkin Bapak itu mau latihan judo di situ. Mesti mau sholat dalam hati ini ya. Ini yang saya sebut dengan niat. Adapun munkoronah niat seperti dalam kitab-kitab fikih, ini racian para ulama. Sebagian ulama yang membuat cara-cara seperti itu, bukan bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Karena itu saya tidak masukkan dalam bab saya. Saya hanya memasukkan bab-bab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu tidak ajarkan secara khusus seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik. Sudah? Ada nak? Kalau saya mau nanya sih. Iya. Iya. Baik. Iya. Baik. Iya, syukran. Jazakallah. Bagaimana jikalau seseorang, beliau berkata sudah badan agak gemuk dan kakinya udur, ada sebab yang membuat beliau tidak bisa. Yang kita lakukan tadi adalah yang standar. Tetapi andai kata dalam kondisi tertentu nggak bisa, jangan dipaksa, nanti patah. Jadi kita ikut kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kamu mengerjakan sesuatu, maka kerjakan semampu yang bisa kamu lakukan. Maka kalau Bapak umpama duduk miring tadi nggak bisa, duduk apa yang bisa? Umpama duduk seperti duduk iftiros tahiyat awal boleh. Mana yang tidak sakit itu dan tidak berbahaya itu. Terus beliau bertanya tentang sholat yang hanya ada satu tahiyat.
Sholat yang hanya ada satu tahiyat itu duduknya iftirash atau tawarruk. Itu juga sudah saya jelaskan dalam makalah bahwa ada Imam Ahmad, jadi ada dua ya, ada 4 imam mazhab itu beda semua. Imam Hanafi sholat itu semuanya hanya dengan duduk iftirash seperti tahiyat awal itu. Sholat yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat semuanya duduknya iftirash. Imam Malik semuanya dengan tawarruk, tahiyat akhir terus. Yang duduk tahiyat awal, tahiyat akhir terus. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sama, tahiyat awal duduknya iftirash, tahiyat akhir duduknya tawarruk. Ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sama seperti itu. Tetapi beliau berdua ini, imam ini berbeda dalam satu hal. Kalau sholatnya itu tahiyatnya hanya ada satu, maka Imam Ahmad beristihad duduknya mesti iftirash. Jadi kalau kita dapati saudara kita duduk iftirash ketika sholat yang hanya ada satu tahiyat, menguatkan ijtihadnya Imam Ahmad ketika beliau menguatkan hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Dipegang kuat hadis Aisyah itu, di mana Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW ketika duduk pada tiap 2 rakaat, beliau duduknya adalah dengan cara iftirash. Sementara Imam Syafi'i rahimallahu taala berkata bahwa kalau sholat itu kalau tahiyat itu diakhiri dengan salam, walaupun hanya ada satu tahiyat atau 2 tahiyat, tetap duduknya harus tawarruk, didasarkan pemahaman beliau kepada hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Karena Abu Humaid As-Sa'idi itu berkata apabila duduk pada tahiyat yang akhir, pada rakaat yang terakhir, maka Nabi SAW itu duduk dengan cara miring, yakni dengan tawarruk tadi itu. Jadi ini khilafiyah ya. Saya memilih dengan duduk tawarruk, dengan miring itu ya. Ini saya permisi dengan pengurus, boleh enggak ini? Ya boleh ya. Oh, ya. Assalamualaikum Ustadz. Jadi saya hanya bertanya posisi jari kita di beberapa tempat. Yang pertama di takbir itu dijelaskan bahwa tidak terlalu membukanya dan juga tidak terlalu merapatnya. Ya. Berarti bentuknya seperti ini. Saya mengasumsinya bentuknya seperti ini. Tadi dalam peraga begini. Makanya saya ini. Kemudian yang posisi yang kedua, tatkala kita sujud itu posisi jari rapat. Saya pernah baca seperti itu. Dan tatkala kita duduk maka ruku. Posisi duduk, duduk kalau ruku ya benar dibuka. Ya. Kemudian posisi sujud itu jarinya dirapat. Kemudian pada posisi duduk ini jarinya direnggangkan. Kemudian pada saat tahiyat akhir maka agak mepet ininya. Apa ya? Itu duduk. Redaksi dari Imam Ahmad. Iya. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Ada. Jadi tadi itu pada saat ini takbir tidak dibuka dan tidak dipegang begini, tapi dibiasakan saja seperti ini. Baik. Kemudian yang kedua, pada saat sujud hadis dijelaskan itu dirapatkan. Pada saat kita duduk direnggangkan sedikit. Ya, syukran. Ya, terima kasih. Ya, jadi ketika takbiratul ihram tidak terlalu dirapatkan dan tidak terlalu dibuka, yakni di antara kedua itu. Jadi tidak terlalu dibuka, tidak terlalu direnggangkan dan tidak terlalu dirapatkan, tetapi di antara kedua itu. Sehingga ya kita serahkan kepada adat di antara kedua itu seperti apa. Begini boleh, buka dikit boleh, kecil dikit boleh. Yang penting jangan digenggam, jangan rapat benar. Terus kemudian yang ketika sujud betul dirapatkan, tadi sudah disampaikan. Ketika sujud dirapatkan, ketika rukuk dibuka. Tetapi ketika duduk, mohon maaf, ketika duduk tahiyat tidak dirapatkan dan tidak direnggangkan. Baik, terus apa lagi? Terus meletakkan sikut di paha. Ini salah satu daripada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW itu ketika duduk diletakkan tangan kiri di atas paha dan lutut yang kiri, kemudian tangan kanan ditaruh di atas paha yang kanan dan sikutnya itu ditaruh di atas paha. Tapi ini hanya redaksi dari Imam Ahmad. Sementara imam-imam yang lain tidak ada. Ya, ada. Dan hadis itu sahih. Betul. Ini amanah dari ibu-ibu yang ada di rumah, Pak, karena di rumah juga memperhatikan TV ini. Jadi kami ingin menanyakan, apakah gerakan-gerakan semua dalam sholat itu antara wanita dengan laki-laki sama persis? Terima kasih. Ya, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian. Kalian itu siapa?
laki dan perempuan, semua Pak. Ini hukum asalnya seperti itu. Karena sholatlah kalian itu adalah laki dan perempuan. Tetapi didapati beberapa sahabat perempuan, ada sahabat perempuan itu melakukan sholat yang keluar dari cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena pertanyaan ini begitu mendadak, saya tidak siap. Saya tidak ingat riwayat itu sahih atau tidak. Ada perempuan di zaman Nabi itu sholat, kalau Nabi SAW kan merenggangkan sikutnya dikeluarkan. Tapi perempuan ketika itu ada yang sikutnya itu malah dirapatkan ke dalam, yakni menyangga buah dadanya. Nah seperti itu. Saya hanya tidak ingat riwayat itu sahih atau tidak. Ya. Andai kata riwayat itu sahih, maka inilah barangkali yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk menetapkan bahwa ada beberapa cara yang dibolehkan wanita itu keluar daripada cara-cara yang ada. Baik, ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz lupa menjelaskan kalau duduk di antara dua sujud itu bagaimana posisi kaki. Posisi kaki itu apa sama dengan sujud tahiyat awal atau bagaimana Pak Ustaz? Iya, sama. Duduknya iftiros. Nabi menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara pandang pada saat kita habis takbiratul ihram itu memandang ke arah sujud, tetapi ada juga orang yang matanya dipejamkan. Apa dasar hukumnya? Ya. Terima kasih. Betul. Saya juga jadi ingat ketika tahiyat tadi, mata tidak di tempat sujud, khusus ketika tahiyat pandangan mata mengarah kepada jari telunjuk. Terima kasih, saya jadi ingat. Terus bagaimana sholat itu? Merem apa melek? Dohirnya hadis-hadis yang ada, sholat itu mesti melek Pak, bukan merem. Di antara hadis-hadis yang mengarahkan kepada pemahaman itu adalah sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang sholat yang di depannya ditaruh sutro, kemudian ada satu orang mau lewat, maka tahan dia. Maka kalau kita merem tak tahu ada orang lewat. Nah ini zahirnya sholat itu dilakukan dengan melek. Karena Rasulullah SAW perintahkan kepada kita kalau ada orang mau lewat, tahan dia. Kalau habis ditahan, mau lewat lagi, boleh diperangi dia. Itu artinya kita tahu kalau ada orang lewat. Berarti zahirnya ini melek dilakukan. Terus ya, baik. Dan masih banyak lagi. Kita juga dibolehkan membunuh beberapa jenis binatang dalam keadaan sholat. Misalnya kalajengking. Maka kalau merem tak tahu ada binatang datang. Jadi zahirnya di sini adalah sholat itu melek, tidak pecah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya nih Pak. Habis sholat, Pak ya, assalamualaikum. Kemudian sujud lagi. Katanya sujud syukur, boleh enggak? Habis assalamualaikum. Kemudian ada teman-teman sujud lagi, katanya sujud syukur, boleh enggak? Yang mau balik itu? Yang sholatnya udah selesai? Udah selesai, ya. Terus dikir-dikir, ya, habis itu sholat dulu? Ya. Sujud dulu, habis itu balik. Cara seperti ini, ya, sekalipun dinamakan dengan sujud syukur oleh orang yang melakukannya, ya, tapi tidak dibuat oleh Rasulullah SAW. Ini namanya sujud pamitan. Saya bikin sendiri karena dalam kitab fikih nggak ada itu, nggak ada Pak. Saya tidak dapati adanya dalilnya, bahkan tidak saya dapati dalam kitab fikih. Maka saya kasih nama sendiri. Ya. Sujud pamit. Pamit. Dah, satu lagi Pak Ustadznya. Kadang-kadang Pak dan teman ini Pak ya, Ustadz imam lah angkat dah selesai, dia masih sujud tegak baru. Masih sujud juga. Imam dah assalamualaikum lagi ini. Oh, ketika rakaat akhir. Akhir ya. Ya. Sujud juga. Ya, taib. Kita mesti pasang prasangka baik ya. Jadi husnudzon, prasangka baik kepada saudara kita. Kalau melakukan sesuatu keanehan, kita prasangka baik kita ini disangka apa yang dilakukan itu bagian dari ajaran agama yang mesti dibuat. Tapi kalau ternyata salah bisa kita ingatkan, gitu ya. Jadi nggak boleh diolok. Maka seseorang yang melakukan sujud terus, ya, ketika imamnya sudah duduk, ya, ini barangkali
didasarkan kepada pemahaman terhadap sebuah hadis di mana Rasulullah SAW sampaikan keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Dia hanya baca hadis itu, tapi tidak baca hadis-hadis tentang sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu makmum terikat dengan perbuatan imam. Maka tidak berlaku hadis itu. Kan Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi." Dijadikan imam untuk diikuti, jangan kau beda dengan dia dalam 5 hal. Wa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, takbir. Wa idza raka'a farka'u. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau imamnya sholatnya dengan duduk, seluruh makmum itu mesti duduk. Jadi nggak boleh imamnya itu sudah duduk sujud terus. Gitu, jadi mesti duduk. Nanti kalau kepingin sujud lama, ketika sholat sendirian yang tidak ada sholat berjamaah, silakan sujudnya 2,5 jam juga boleh. Pak Ustaz, sudah. Kalau ditegur Pak, saya kadang mau tapi saya takut nanti kok marah orang tuh. Saya kadang kena dah tua Pak ya, rasanya nak enak apa bagaimana cara kita menegur kawan itu Pak. Apa itu? Takut ditersinggung nanti. Diterjemahkan. Ya. Oh, cara memberitahu. Ya, cara mengingatkan orang itu diukur dengan kemampuan orang itu dan kondisi psikologisnya. Jadi kita mencari momen yang tepat. Jadi kalau kita mendakwai orang, jangan kita samakan satu dengan yang lain. Misalnya, beliau dengan saya sudah kenal baik, saya sudah bina. Maka ketika beliau salah, saya katakan salah. Beliau tidak marah dengan saya. Tapi kalau yang tidak pernah kenal dengan salah, sholatmu salah, dikepruk saya. Nah, jadi cara menasihati orang diukur dengan kemampuan ilmunya, kondisi psikologisnya. Kalau kita ingatkan anak kita, kan dia itu hormat dengan kita, kita berkuasa kepada dia dalam banyak hal, dominan, maka boleh, nggak apa-apa. Gitu. Kita langsung. Jadi kita pelan-pelan dalam mendidik. Misalnya, bawa catatan saya, kasih. Nah ini kata Pak Mubarok begini. Pinjam nama saya boleh, nggak apa-apa, supaya ibu lepas, gitu. Ya. Nanti ada keperluan saya. Terima kasih Ustaz. Satu saya. Boleh kan? Satu. Iya. Sebentar ya. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita duduk sebelum berdiri pada rakaat pertama dan ketiga, misalnya pada sholat zuhur atau asar atau isya. Nah kita kan duduk dulu. Apakah kita takbir duluan duduk atau ketika sesudah duduk baru takbir berdiri? Itu aja. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan yang sulit sekali. Saya tidak menduga ibu bertanya begitu. Tadi saya sudah ngeles tadi. Ketahuan. Jadi Rasulullah SAW itu idza rafa'a ra'sahu minas sujud, kalau Nabi itu bangun daripada sujud, beliau bertakbir. Kebiasaannya. Kebiasaannya bertakbir. Terus ini kan berarti duduk. Tapi kemudian kalau berdiri ada yang mengatakan mesti takbir sekali lagi sehingga jadi 2. Saya cari riwayat seperti ini saya belum dapat. Tapi kalau didasarkan pada hadis sepotong-sepotong, dohirnya harus 2 kali takbir. Tapi di beberapa kitab fikih saya dapati takbirnya sekali saja ketika berdiri. Maka saya ngeles tadi. Tapi ditanya juga. Ya, jadi saya tawakuf dalam masalah ini, artinya saya berdiam diri, saya tidak berani jawab. Ya, silakan tanya sama orang yang banyak ilmunya. Baik. Berat pertanyaan ini, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Terima kasih atas kesempatan. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak untuk mengakhiri acara ini dengan melaksanakan praktek sholat dari mulai takbir sampai salam 1 rakaat saja Pak, tanpa penjelasan. Terima kasih. Ini aja. Saya wakilkan boleh? Ya. Kalau salah saya tegur. Berikutnya saya masih informasi buku yang Bapak kasihkan ke saya itu, insya Allah nanti 2 minggu yang akan datang baru selesai karena sedang dicetak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya wakilkan aja. Ya. Jadi langsung aja lakukan 1 rakaat langsung tahiyat akhir. Langsung tahiyat akhir ya. Ya. Jadi mulai dari awal nggak usah baca surah, gerakan saja. Jadi mulai takbiratul ihram dulu. Langsung habis takbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, terus kemudian duduk tahiyat. Terus sambil isyarat jari telunjuk, kemudian salam. Silakan. Terus. Allahu Akbar. Saya ulangi, bukan begitu. Sebentar. Atau saya aja ya? Apa aja? Ya. Sebentar. Baik. Ya, ini takbir saya tidak bikin 3, salah satu yang saya pilih. Jadi bisa saja takbiratul ihram tidak begitu. Kan ada 3 tadi, ya. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi